Hai, what's up bro? Video Quiet Math kali ini membahas tentang melukis irisan bidang atau disebut juga penampang dengan cara afinitas. Sebenarnya ada dua cara untuk melukis penampang atau irisan bidang. Ada cara afinitas, juga ada cara bidang diagonal. Yang kita bahas kali ini dengan cara afinitas. Afinitas itu titik api ya, atau titik acuan. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Let's go! Jadi diketahui kubus ABCDEFGH, si P itu ada pada DCGH, si Q itu ada pada ABFE, dan R itu ada pada BCGF. Soalnya adalah lukis irisan melalui PQR. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan alamat setiap titik atau eksistensialnya, jadi sama kayak yang di titik tembus ya gengs. Informasi yang pertama, P itu ada pada DCGH. Kalau kita lihat ini si P-nya ada pada DCGH, dan dia di luar DCGH, berarti kita harus perpanjang atas dan bawah si DCGH-nya ya. Atasnya DCGH adalah si HG, ini kita panjangin ke sebelah kiri supaya menyentuh bagian P. Kemudian bawahnya, perhatikan melukis garis putus-putus dan nyambungnya kalau di belakang suatu bidang atau di dalam bangun ruangnya, garisnya putus-putus ya. Kalau udah di luar itu nyambung. Kemudian dari P kita tarik garis sejajar dengan DH. Tegak karena kubusnya tegak ya. Perhatikan putus dan nyambungnya. Ini karena dia di belakang ABFE berarti dia putus-putus. Jadi titik P-nya ada di sini, P bawahnya di sini, P atasnya di sini. Gitu ya, gengs. Berikutnya si Q pada ABFE. Q pada ABFE, dia ada di wilayah ABFE-nya, berarti nggak usah diperpanjang. Cari atas bawahnya cukup sejajar dengan BF. Jadi titik Q-nya di sini, Q bawahnya ada di sini, Q atasnya di sini ya, gengs. Informasi selanjutnya, si R itu ada pada BCGF. Ini R-nya pada BCGF. Dia juga ada di dalam BCGF-nya, berarti nggak usah diperpanjang. Sejajar BF atau sejajar CG, kita geser ke R. Titik R-nya ada di sini, R bawahnya di sini, R atasnya di sini gitu ya, guys. Oke, langkah pertama udah jadi. Semua titik sudah ada eksistensialnya berupa atas bawahnya atau alamatnya. Langkah kedua, kita cari afinitas, garis afinitas atau garis api atau garis acuannya. Caranya adalah kita cari dua titik tembus di alas atau di atas atau di salah satu bidang, kita cari dua titik tembus atau dua titik di suatu bidang itu dijadikan afinitas boleh. Tapi yang paling gampang kalau misalnya afinitasnya itu ada di alas atau ada di atas ya. Boleh nggak di samping? Boleh sih, cuma agak ribet aja. Lebih gampang itu, lebih dasar, yang dasarnya itu kalau misalnya kita cari afinitas di bagian atas atau bawah. Oke. Caranya adalah kita cari titik tembus PQ di alas, boleh PR di alas, boleh RQ di alas, terserah yang mana aja, kita butuh dua ya. Misalnya kita pilih PQ, yang pertama PQ, P bawah dengan Q bawah kita sambungin. Perhatikan lukis garisnya, putus dan nyambungnya ya. Di dalam dia putus-putus, udah keluar nyambung. Terus tarik PQ aslinya. Kita ketemu titik T1-nya di sini ya. Jadi titik tembus pertama di alas T1 udah ada. Kita butuh satu lagi. Kita boleh pilih PR di alas atau boleh RQ di alas, terserah yang mana aja. Misalnya kita pilih RQ aja ya. R bawah dengan Q bawah kita sambungin lagi. Perhatikan lukis garisnya, putus dan nyambungnya. Bawahnya udah jadi, tinggal tarik si QR-nya. QR-nya kita tarik, memotong di bagian sini ya gengs. Itu adalah T2-nya. T1 dan T2 itu kita sambungin, itu yang jadi afinitas. Ini kita sambungin, itu jadi afinitas namanya. Narik garisnya nggak usah sungkan-sungkan, sepuasnya aja. Cuma harus tahu aturannya, putus dan nyambungnya ya. Ini karena afinitasnya ada di luar, jadi langsung nyambung aja. Ini adalah afinitas. Pertanyaannya begini, apakah kalau misalnya kita pilih PR di alas, bakal sama afinitasnya? Iya, bakal sama. Ini kalau kita tarik nanti kira-kira dia di sini nih. Jadi sama aja. Oke, langkah keduanya udah jadi. Langkah keduanya tadi cari afinitas. Langkah pertama, kita cari alamat titik semua eksistensialnya. Langkah kedua, cari afinitas. Coba perhatikan, afinitasnya ini kan ada di luar bangun ruangnya, berarti tidak ada titik baru. Untuk selanjutnya, perhatikan bidang yang memiliki satu titik. Sebaiknya titiknya itu ada di bagian samping. Misalnya si R itu kan ada di bagian samping, hindari titiknya kalau di bagian alas, misalnya ada di BC di sini. Hindari yang semacam itu. R ini ada di BCGF, kita butuh pasangannya, kita butuh satu lagi.
Karena prinsipnya dua titik di satu bidang dijadikan garis, ditarik garis penuh sampai memotong bidangnya. Si R ada pada BCGF, cara mencari pasangannya, satu titik lagi. Alasnya BCGF diperpanjang sampai memotong afinitas. Kenapa alasnya yang diperpanjang memotong afinitas? Karena afinitasnya ada di alas. Nanti kalau misalnya afinitasnya ada di EFGH, ada di atas, yang diperpanjang itu harus FG-nya gitu. Paham maksudnya ya, gengs? Jadi si BC-nya kita perpanjang sampai memotong afinitas. Kita ketemu titik baru di sini. Kita namain aja I. Nah, coba kita lihat. Si I ini ada pada BCGF ya. Si R juga ada pada BCGF karena I dan R ada sama-sama di bidang BCGF. Jadi itu kita tarik garis penuh. IR-nya kita tarik garis penuh sampai memotong BCGF penuh. Ini kita tarik. Ini nyambung ya, karena dia tidak tertutup. Nah, ketika kita narik garis IR, dia pasti memotong BF di sini dan CG di sini. Itu titik barunya. Kita namain aja K sama L. Nah, kita sudah menemukan dua titik baru, si K dan si L. Langkah selanjutnya, perhatikan bidang yang memiliki dua titik. Karena ada titik baru K dan L, kemungkinan ada bidang yang memiliki dua titik. Semacam L ini kan ada di bidang BCGF. Selain di BCGF, dia juga ada di DCGH ya, gengs. Dan di DCGH itu ada titik P informasi dari soal. Si P ini ada di DCGH. Berarti kita bisa narik garis penuh. Si PL-nya kita tarik garis penuh. Berarti kan lukis garisnya putus-putus dan nyambung. Karena dia di bagian belakang, dia putus-putus. Pas narik garis PL, karena dia ada di DCGH, itu pasti memotong si DH di sini ya. Ini titik barunya. Kita namain M. Perhatikan lagi, bidang yang memiliki dua titik. Si titik K ini ada di BCGF. Selain itu ada di ABFE juga ya. Di ABFE ada titik Q. Itu informasi dari soal. Berarti si K dan Q-nya bisa ditarik garis penuh sampai memotong ABFE-nya. Ini nyambung karena bagian depan. Ketika kita narik garis kakinya, kaki ini kita tarik garis, dia ada di ABFE. Berarti kita menemukan titik baru di sini ya, gengs. Kita namain nasional N. Lagi perhatikan ada nggak bidang yang memiliki dua titik. Si N itu ada di ABFE, selain itu ada di ADHE juga ya. Si M juga ada di ADHE, berarti di bidang ADHE ada dua titik, itu ditarik garis penuh. Oke, coba kita lihat. Titiknya itu dari N ke K, ke L, ke M, balik lagi ke N. Itu berarti udah siklus. Jadi ciri penampangnya atau irisannya sudah jadi kalau titiknya itu siklus dari awal kembali ke awal. Dan garisnya harus di kulit bangun ruangnya. Garis NK itu di kulit ya, di kulit bagian ABFE. Kemudian si KL-nya ada di kulit BCGF. Kemudian si ML-nya ada di kulit bagian belakang DCGH. Si MN-nya ada di kulit bagian samping ADHE. Berarti setiap garisnya ada di kulit. Berarti irisan bidangnya sudah jadi. Jawabannya itu adalah NKLM. Apa bedanya garis di kulit atau bukan di kulit? Yang bukan di kulit itu semacam garis MK. Ini kalau kita tarik garis MK itu bukan di kulit. Itu di dalam bangun ruangnya ya. Paham maksudnya ya, bisa bedain antara garis di kulit sama bukan di kulit gitu. Jadi kesimpulannya tadi adalah titiknya harus siklus dari awal kembali ke awal lagi dan setiap garisnya harus ada di kulit bangun ruangnya. Itu baru jadi irisannya. Jadi jawabannya adalah NKLM. Namanya itu nggak harus mulai dari N, kita boleh mulai dari K. Biasanya kalau penamaan dalam matematika mutarnya ke kiri ya, jadi KLMN sama aja, nggak masalah. Narsirnya batasannya garisnya ya gengs, garis NKLM. Oke, ini kalau ngebayangin pernah ngiris tahunya itu misalnya diiris jadi dua bagian lah. Bagian irisannya itu, nah itu adalah penampangnya, NKLM-nya. Jadi kalau misalnya kubus ini, kita iris di bagian NKLM-nya, kubusnya jadi bagi dua gitu. Paham ya, bisa ngebayangin ya? Oke, ejen nggak tuh bro? Alright, silahkan like, share, dan subscribe. Juga nyalakan tanda belnya, supaya lu dapat notifikasi video terbaru selanjutnya. Lu juga boleh request soal atau materi. Thank you, tetap sehat, tetap semangat ya. Bye.